Masjid Jumat Masjidin Nabawi. Masjidin Nabawi dibangun tepat di Rabiul Awal, ya, di hari kelahiran Rasulullah. Assalamualaikum, apa kabar sahabat semua, jumpa lagi di channel saya. Untuk kalian yang baru pertama melihat ini channel, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol like-nya ya sahabat semuanya. Nah sahabat semuanya, di pagi hari ini saya keluarga ini mau ada ziarah dalam ya di sekitar Masjid Nabawi. Masya Allah, ini di pagi hari ya sangat ramai. Kami doakan dari sini semoga kalian semua para subscriber bisa segera dipanggil untuk pergi ke kota suci Makkah dan Madinah. Amin. Kita di nomor berapa ini jemaah lain? Nunggu di sini. Cari sarapan dulu apa gimana? Iya katanya tadi di grup di 366. Iya banyak yang jual itu katanya makanan berbagai negara. Ada ya? Nggak tahu. Sama semuanya, jadi kita tuh janjian sama para jemaah lainnya di pintu 367. Masuk aja dari sini. Oh, nggak ada deretan tempat makanan di sini ya? Ada. Iya. Yang baris itu Dingin sekali Madinah. Ryan. ini begini. Waalaikumsalam. Tuh. Mau kemana tuh? Malam ketinggalan. Aku semana? Dede Ryan. Hey, Dede Ryan. kayak tisu. Enak tisu ada. Itu. Sering salah.
kita jangan melihat kemegahannya Masjidin Nabawi. Di belakang dengar toh suara saya? Kita jangan melihat kemegahannya Masjidin Nabawi. Dahulu di waktu Rasulullah SAW, Kalau ada masjid dua di Gunung sama. Oh, itu menarik masuk. Maaf. Kita jangan melihat kemegahan Masjidin Nabawi yang seperti para jamaah lihat hari ini atau di pagi yang ceria ini. Dahulu Rasulullah SAW di waktu hijrah keluar dari kota Mekah, meninggalkan tanah kelahirannya. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan salah satu tempat untuk Rasulullah SAW wafat di tempat yang mulia ini? Kenapa tidak ke Taif? Taif kan lebih dekat. Ternyata Rasulullah SAW Allah tidak mengizinkan tinggal di sana. Yang ada Rasulullah pergi ke Taif, di sana hanya mendapatkan cacian, bahkan disakiti, dilempari dengan batu. Akhirnya Rasulullah SAW melakukan hijrah yang kedua kalinya, yaitu menuju ke kota Yathrib. Dulu adalah kota Yathrib, bukan Al-Madinatul Munawwarah. Setelah adanya Rasulullah adalah menjadi kota Al-Madinatul Munawwarah, salah satu negeri yang bercahaya dengan keimanan. Dulu negeri di sini namanya kota Yathrib, kota yang penuh penyakit, wabah. Sebelum datangnya Rasulullah SAW, tidak ada penduduk di sini. Setibanya Rasulullah SAW hijrah, Rasulullah SAW singgah di masjid yang kemarin itu, ibu-ibu sholat subuh di sana, namanya Masjid Quba. Siapa? Masih apa pahalanya di sana? Seperti pahala umroh. Setelah 4 hari kemudian Rasulullah SAW berjalan kaki lagi, tepat di hari Jumat. Hari apa? Hari Jumat dari Masjidil Quba itu menuju ke salah satu tempat yang mulia ini. Sebelum tiba di Masjidin Nabawi, Rasulullah SAW singgah di salah satu tempat yang dinamakan Masjid Jumat. Di situ Rasulullah SAW di awal pertama kalinya melakukan sholat Jumat di Masjidin Nabawi. Kemarin kita tidak singgah di Masjid Jumat. Jadi masjid tertua yang ada di kota Madinah itu adalah Masjidil Quba. Masjid yang pertama didirikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian masjid peninggalan Rasulullah paling tertua ialah Masjid Jumat. Setelah dari Masjid Jumat ini, Rasulullah SAW menuju ke salah satu area lapang ini yang dinamakan Masjidin Nabawi. Masjidil Quba, Masjid Jumat, Masjidin Nabawi. Masjidin Nabawi dibangun tepat di Rabiul Awal, ya, di hari kelahiran Rasulullah SAW, tepat di hari Senin. Rasulullah SAW keluar dari kota Mekah hari Senin. Hari apa? Senin. Rasulullah SAW keluar dari kota Mekah, dari Gua Sur. Tahu Jabal Sur? Tahu Jabal Sur? Dari kota Mekah, dari situ Rasulullah SAW singgah di hari 3 malam. Hari Senin Rasulullah SAW keluar. Hari Senin Rasulullah SAW tiba di kota yang mulia ini. Hari Senin Rasulullah SAW lahir. Hari Senin Rasulullah diangkat menjadi Nabi. Hari Senin Rasulullah menerima Al-Quran. Hari Senin Rasulullah SAW wafat. Paham ibu-ibu? Paham ibu-ibu? Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setibanya di kota Yathrib ini Rasulullah SAW keluar dari kota Mekah tidak membawa apa-apa. Rasulullah tidak membawa apa-apa, tidak sempat membawa. Memang Rasulullah memang kehidupannya sederhana, tidak memiliki apa-apa. Bersama sahabatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, setibanya di tempat ini Rasulullah SAW numpang dulu di salah satu rumah sahabatnya, sahabat tertua yang ada di kota Madinah. Siapa namanya? Abu Ayyub Al-Ansori. Siapa namanya? Abu Ayyub Al-Ansori. Abu Ayyub Al-Ansori adalah salah satu sahabat tertua yang ada di kota Madinah. Beliau meninggal di Konstantinopel. Kuburannya ada di Turki sana. Namanya Abu Ayyub Al-Ansori. Ketika ibu-ibu ditanya oleh anak cucu ibu, siapa sahabat tertua di kota Madinah, maka jawabannya Abu Ayyub Al-Ansori. Paham? Abu Ayyub Al-Ansori. Rasulullah SAW diarahkan oleh Allah, disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Karena pada saat itu Rasulullah jadi rebutan. Kata sahabat yang lain, ya Rasulullah tinggallah dengan kami. Ya Rasulullah tinggallah dengan kami. Ya, siapa yang tidak mau tinggal dengan Rasulullah? Akhirnya Allah menunjukkan, ya melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah bahwasanya Rasulullah SAW diperintahkan oleh Nabi bermalam menginap menumpang di rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Siapa namanya? Abu Ayyub Al-Ansori. Sudah paham toh? Sudah paham? Setelah itu Rasulullah SAW bermalam di rumah Abu Ayyub Al-Ansori selama berhari-hari. Namanya tamu ibu-ibu.
Jangankan tamu, menantu saja tinggal di rumah mertua sudah mulai tidak enak. Seminggu, 2 hari, sebulan sudah mulai resah. Mungkin begitu juga dengan Rasulullah SAW, namanya numpang. Akhirnya keluar dari halaman Abu Ayyub Al-Ansari, Rasulullah SAW melihat ke area lapang ini, memiliki niat untuk membeli sepetak tanah. Rasulullah SAW, akhirnya Rasulullah SAW ini memiliki untuk membeli sepetak tanah agar Rasulullah SAW bisa tinggal di kota yang mulia ini. Sekaligus Rasulullah akan membangun buat tempat tinggal beliau, tempat sholat beliau, sekaligus tempat berdakwah di kota Madinah. Akhirnya apa? Datang anak 2 muda, ya, anak yatim piatu, namanya Suhel dan Sahil. Siapa namanya? Siapa namanya? Ingat, ini sejarah ini, oleh-olehnya ngapain bayar 200 lebih kalau nggak bawa oleh-oleh sejarah. Kalau hanya tiktokan begini, siapa yang tidak tahu? Ya, jangan main-main. Kita tinggal di sini juga bukan tempat hiburan. Hiburan di Jeddah, mau dugem, mau pesta, terus apa? Di sana lebih indah. Ada pantai di sana, di sini tidak ada pantai. Ya, jadi dahulu Rasulullah SAW waktu ingin membeli sepetak tanah ini, datang anak pemuda, anak yatim piatu, namanya siapa? Suhel dan Sahil. Bukan Suhel dan Sahil. Suhel dan Sahil ini anak yatim piatu, bapaknya tidak ada, ibunya tidak ada. Ya, itu hebatnya anak yatim seperti zaman dahulu. Tetapi sekarang anak yatim piatu diletakkan di panggung, ya, dijadikan konten. Itu namanya merendahkan anak yatim. Tapi ini anak yatim di masa Nabi begitu mulianya. Akhirnya datanglah sanjungan Allah Subhanahu wa taala. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak akan pernah sampai kepada kebijakan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan harta yang kamu cintai. Mumpung ada di sini, ya, apa kesukaan ibu-ibu ketika ada di rumah madamnya? Hitung duit kah? Sedekahkan duitnya di sini, ke tukang sapu ini. Ya, sering pegang HP kah? Sedekahkan HP-nya di sini. Jangan ke orang lain, ke saya saja. Jadi itulah yang paling dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, harta yang kita cintai. Ya, yang minimal kita rajin bersedekah. Insya Allah ketika bersedekah di kota Madinah ini pasti gantinya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kebaikan kita akan dilipat gandakan menjadi 1000 pahala. Apapun kebaikan kita di sini, catatannya tetap 1000 pahala. Ketika di Masjidil Haram 100.000 pahala. Maka Rasulullah SAW membeli sepetak tanah, panjangnya sekitar 60 hasta. Tahu hasta? Hasta, 60 hasta. Satu hasta itu dari siku sampai ujung jari ini 1 hasta. 30 hasta. Ya, 30 hasta. Tapi hastanya lengannya orang Arab. Berarti 1 meter, 1,5 meter lah. Ya, kalau pakai siku kita, ya bukan ukuran orang Arab. Ya, ukuran orang Arab 1 hasta dari siku sampai ujung jari ini namanya 1 hasta. Baru dengar kok? Udah berapa kali sebenarnya? Jadi 1 hasta itu dari siku sampai ujung jari. Ini namanya 1 hasta. 30 hasta, sekitar 30 meter. Ya, sekitar 30 meter. Tepat kediaman Rasulullah SAW. Sedangkan jadi tempat itu 30 meter ini lengkap. Ada masjid yang dinamakan Masjidin Nabawi. Ada rumah Rasulullah SAW. Ada rumah Siti Fatimah, ada dapur lengkap dengan Rasulullah SAW. Jadi Bapak Ibu para jemaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, di situ Rasulullah SAW tidak semegah seperti yang kita lihat saat ini. Ya, tiangnya memakai pohon kurma, ya, atapnya memakai daun kurma, tempat tidurnya memakai pelepah pohon kurma. Jadi ibu-ibu rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, kalau hanya kita melihat kegiatan seperti ini, keindahannya yang seperti ini, dahulu Rasulullah SAW tidurnya di pelepah pohon kurma. Ya, tahu pelepahnya? Itu di sana Rasulullah SAW ketika tidur. Makanya ketika Rasulullah bangun dari tidurnya, memerah badan Rasulullah SAW. Jadi ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala, kita sangat beruntung umatnya ini, ya, sangat beruntung tidur seperempat, ya, tidur seperempat. Dari Jeddah ke sini naik bus. Dulu Rasulullah SAW dari kota Mekah ke kota Madinah jalan kaki.
Jadi ibu-ibu radhiyallahu Allah Subhanahu wa taala, jangan tertipu dengan keindahannya. Kita melihat betapa sederhananya baginda Rasulullah alaihi wasallam. Maka apa kata Nabi? Kita ini saat ini dilihat oleh Nabi. Kata Rasulullah alaihi wasallam, "Man zarani qabri ba'da mamati, faka'annama zarani fi hayati." Barang siapa yang mendatangiku, menziarahiku setelah aku mati, wafat. Nabi masih hidup? Sudah meninggal. Ini kuburannya. Man zarani qabri ba'da mamati, faka'annama zarani fi hayati. Barang siapa yang mendatangi kuburanku, menziarahiku di waktu aku sudah tiada, sudah meninggal, maka sama saja mereka itu seperti mendatangi Rasulullah di waktu hidup. Berarti kita ini dilihat oleh Rasulullah alaihi wasallam. Secara zahir beliau meninggal, secara batin beliau tidak ada yang namanya Nabi atau para syuhada Uhud seperti syuhada itu meninggal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau melihat kita umat-umat yang dirindukan oleh Rasulullah alaihi wasallam. Maka selawat dan salam kita yang kita baca nanti insyaallah didengar langsung oleh baginda Rasulullah alaihi wasallam. Makanya jangan main-main wahai saudara-saudariku berjamaah Allah Subhanahu wa taala. Dan kami juga tidak mau main-main mengajak ke sini kalau hanya untuk rekreasi jalan-jalan ke Jabal Mahmud, siapa yang tidak tahu. Jadi para jemaah rahmatillah Allah, kita mendatangi tempat yang mulia ini untuk merenungi perjalanan baginda Rasulullah alaihi wasallam. Setelah itu Rasulullah alaihi wasallam membeli sepetak tanah, walaupun Suhail dan Sahil anak yatim ini mewakafkan tempat tanahnya itu, sepetak tanah milik orang tuanya satu-satunya diwakafkan kepada Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah tidak mau karena ini anak yatim piatu. Makanya sampai sekarang itu punya hak anak yatim itu tidak boleh diganggu. Paham Ibu? Namanya Suhail dan Sahil. Namanya sahabat tertua itu namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Rasulullah SAW keluar dari kota Makkah itu hari Senin, tiba hari Senin. Rasulullah SAW waktu tiba di kota Madinah membangun sebuah masjid namanya Masjid Quba. Seperti apa keistimewaannya sana? Seperti pahala masjid yang pertama didirikan oleh Rasulullah SAW adalah Masjid Quba, kemudian Masjid Nabawi. Seperti apa pahalanya di sini? Salatun fi masjid hadza khairum min alfi salatin mimma siwa illa al-masjidil haram. Salat di masjidku ini kata Rasulullah pahalanya lebih besar daripada salat di Jeddah 1000 kali. Salat duhur di sana 1000 kali, maka cukup salat di sini satu kali. Itulah bedanya antara tanah haram, tanah halal. Bukan semua di Saudi ini tanah halal, tanah suci. Ya, ketika orang Madura bilang enak ya ada tinggal di tanah suci. Sucinya di mana? Kalau tinggal di Jeddah ya bukan tanah suci. Tanah Madinah saja tanah suci ada batasannya. Bukan semua yang ada di Madinah itu tanah suci. Ya, ketika keluar dari tanah haram pahalanya 1. Salat berjamaah 27. Masuk ke tanah haram 1000, berjamaah tetap 1000. Paham Ibu-ibu? Paham Ibu-ibu? Mari kita ucapkan salam kepada baginda Rasulullah alaihi wasallam. Kepala saya sudah dari para jemaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan salam kepada Rasulullah alaihi wasallam. Mudah-mudahan orang tuanya yang masih hidup, keluarganya yang masih hidup, anak cucunya, bapak dan ibu, semua keluarganya yang masih hidup, mudah-mudahan diberikan waktu untuk menginjakkan kaki ke tempat yang mulia ini, bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Mudah-mudahan keluarga bapak dan ibu yang ditinggal di sana dicukupi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, untuk keluarga orang tua bapak dan ibu, keluarga bapak dan ibu yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, dapatkan di surganya Allah bersama baginda Rasulullah alaihi wasallam. Mari kita berdoa di sini untuk Rasulullah alaihi wasallam. Kita tamu datang ucap salam, mau pulang pamit. Karena tuan rumahnya di sini Rasulullah alaihi, maka berbahagialah para jemaah semuanya menjadi tamu Rasul. Jadi tamu Pak Jokowi saja luar biasa. Ya, jumpa sama Pak Jokowi saja sudah luar biasa. Padahal presiden, Pak Bupati, Pak Kepala Desa, bahagianya luar biasa. Apalagi menjadi tamu Rasulullah alaihi wasallam, manusia yang sangat agung. Bumi yang kita injak ini, di langit yang kita lihat, kalau seandainya Nabi tidak dilahirkan di muka bumi, bumi yang kita injak ini tidak ada. Karena manusia yang satu ini, bumi dan langit ini semua seisi alam ini ada. Pahami Ibu?
Jadi kalau bukan pelantara Rasulullah SAW, bumi dan langit ini tidak ada, ya. Karena lahirnya Rasulullah SAW sebelum bumi diciptakan oleh Allah, cahayanya sudah terlebih dahulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mengucapkan salam kepada sosok yang mulia yaitu Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Nabiullah. Ya Nabiullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Habibullah. Ya Habibullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Sayyidal Mursalin. Ya Sayyidal Mursalin. Wa Khataman Nabiyyin. Wa khataman nabiyyin. Wa Khataman Nabiyyin. Wa khataman nabiyyin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya khairal. Ya khairal. Khalaiki. Khalaiki. Ajma'in. Ajma'in. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wa ala alika. Wa Wa ahli baitika. ahli baitika. Wa azwajika. Wa azwajika. Wa ashabika. Ashabika. Ajma'in. Ajma'in. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wa ala sairin nabiyyin. Wa jami'i. Wa jami'i. Ibadillahi salihin. Ibadillahi salihin. Al-Fatihah. Di sana itu di bawah kubah hijau terletak 3 makam. Yang pertama makam Rasulullah SAW. Wajah Nabi itu, ya, makam Nabi itu, wajah Nabi itu menghadap ke Baitullah Haram, ke kiblat. Jadi kaki Rasulullah SAW, ya, lurus dengan baki, ya, kaki daripada Rasulullah SAW itu lurus dengan baki. Jadi di sana itu ada makam. Jadi Rasulullah paling awal, paling atas, kemudian Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Jadi Rasulullah SAW ini, Bapak Ibu, kakinya lurus dengan baki, sehingga wajah Rasulullah itu menghadap ke Ka'bah. Kiblat di mana? Kiblat di sana, ya, kiblat di sana. Padahal timur di sana, karena kita menghadapnya ke Ka'bah, ya. Jadi wajah Rasulullah SAW menghadap ke kiblat ke Ka'bah, kaki daripada Rasulullah SAW lurus dengan baki. Dan di sana itu di bawah kubah hijau itulah rumah Rasulullah SAW. Ya, ibu-ibu alhamdulillah semalam kita sholat. Apa di sana itu isi bumi, ya, isi surga yang ada di bumi. Ya, mabaina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku ialah rontoh taman dari taman surga. Ketika sholat di dunia, maka sama saja ibu ini sudah sholat di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu isi bumi yang akan diangkat kesuciannya oleh Allah, Baitullah Haram. Kemudian raudhah yang ada di semalam ibu-ibu sholat, itu adalah tempat suci yang akan diangkat oleh Allah di hari kiamat. Nanti kesuciannya akan diletakkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sholat di dunia, ketika kita menjadi ahli surga, maka kita akan sholat lagi raudhah yang ada di bumi ini. Kemudian sebukit, Bukit Uhud. Ya, kemarin ibu-ibu sudah lihat Bukit Uhud yang ada di Jabal Uhud itu. Itu salah satu bukit yang akan diangkat oleh Allah, dijadikan taman-taman surga. Jabalun min riyadil jannah. Salah satu bukit yang akan dijadikan taman-taman surga. Tentu malulah kita sebagai umatnya ini, yang sudah jelas kita diperlihatkan oleh Allah melihat isi surga yang ada di bumi. Ya, ketika kita tidak mengetahui bahwasanya kita ini termasuk orang yang memiliki. Mudah-mudahan semuanya ini menjadikan renungan dan menjadi menambah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan waktu kemarin hanya selawat 1 kali, mudah-mudahan nanti jadi pecinta selawat. Di bawah kubah itu ada 3 makam. Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ini adalah sahabat Rasulullah SAW, sekaligus bertuanya Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar adalah khalifah pertama. Sayyidina Umar khalifah kedua. Jadi dimakamkan berdampingan dengan baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita memiliki seorang sahabat sama seperti mereka, para sahabat Rasulullah SAW. Tidak salah cari teman, tidak salah cari kawan. Mudah-mudahan memiliki sahabat yang baik dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan kita semuanya ini menjadi sahabat sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sayyidina Abu Bakar, dan mari kita mengucapkan salam kepada mereka untuk sahabat Rasulullah alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ya khalifatu Rasulillah wa safiyahi wa thaniyahi fil wari. Jazakallahu an ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Abu Bakrin. Kemudian Sayyidina Umar, ya khalifah kedua, makamnya ada di sana juga. Jadi tidak hanya Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan ada juga makam di sana. Jadi mari kita ucapkan salam untuk Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Assalamu alayka. Assalamu alayka ya Amirul Mu'minin Umar al-Faruq alladhi a'azzallahu bihi al-Islam. Jazakallahu an ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Sekarang kita menoleh ke kanan, ke sana, menoleh ke pagar yang ada di sana. Jalan. Gak usah jalan, apa nih? Jatuh, gak usah jalan. Jalan katanya. Dia bagi dia. Gak usah jalan. Pagar. Habis mana deh? Gak usah jalan. Itu ada pagar. Karena ibu-ibu boleh, namun termasuk kecuali bapak-bapak. Oh, yang dilarang itu kan. Ini namanya Makbarah Baqi, ya, atau Jannatul Baqi, ya. Kuburan apa namanya? Jannatul Baqi. Jannatul Baqi. Salah satu kuburan nanti di hari kiamat yang memiliki keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beda di antara kuburan lainnya. Yang pertama ialah Ahlul Baqi. Akan dibangkitkan pertama setelah deretan dari Rasulullah dan sahabatnya. Di hari kiamat nanti, setelah kiamat datang, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan lagi manusia. Yang pertama Rasulullah SAW, kemudian sahabatnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Setelah di bawah kubah hijau itu bangkit dari kuburnya, maka Ahlul Baqi, ya, Ahlul Baqi, Jannatul Baqi, para sahabat Rasulullah SAW yang dimakamkan di Baqi, sekitar 10.000 para kaum muslimin, para sahabat Rasulullah SAW yang dimakamkan di Baqi, termasuk ialah Ahlul Bait Rasulullah SAW, Ibrahim, Qasim, ibu susuan Rasulullah Siti Halimatus Sa'diyah, khalifah ketiga yaitu Sayyidina Utsman bin Affan dimakamkan di Ahlul Baqi. Salah satu pekuburan yang mana Rasulullah SAW di setiap paginya Rasulullah SAW yaitu menyempatkan diri untuk berziarah ke Ahlul Baqi. Dan insyaAllah saat ini kita akan mengucapkan salam kepada Ahlul Baqi. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang baik dan mudah-mudahan kita mendapatkan kuburan di Ahlul Baqi ini. Ini anjuran Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang hendaknya mampu meninggal di kota Madinah, hendaknya mereka berusaha untuk mampu di kota yang mulia ini. Tujuannya apa? Sasarannya apa? Ya, agar kita dimakamkan di Makbarah Baqi. Ketika orang dimakamkan di Ahlul Baqi, tanda-tandanya kita Ahlul Jannah dan manusia pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sudah tua renta, umurnya sudah 70, 80, ingin memaksakan diri meninggal di Madinah, itu pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu saya tiap hari mondar-mandir Mekah Madinah meninggal di sini. Itu manusia pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan gara-gara ini nanti minum racun ke hotel. Nah, itu bukan mati baik namanya. Aduh. Jadi, para jemaah rahmatullah Allah, keistimewaan Ahlul Baqi ini adalah salah satu pemakaman yang memiliki keistimewaan di hadapan Allah. Kemudian setelah Rasulullah, sahabatnya Abu Bakar, Umar, Ahlul Baqi. Lalu Rasulullah SAW menoleh ke arah kiblat. Ya, Rasulullah SAW menoleh dan mengangkat wajahnya melihat ke Makbarah Ma'la yang ada di kota Mekah. Kemudian di sana yang akan dibangkitkan kedua oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam ada istri tercinta Rasulullah SAW, Siti Khadijah Ummul Mukminin. Namanya Makbarah Ma'la atau Jannatul Ma'la. Tahu semua toh?
Insya Allah. Jangan ketawa hari ini. Ya, jadi bukan pengajian ini, pengajian panggung. Kamu dulu. Jadi makbarah atau pekuburan yang akan dibangkitkan ketiga setelah Rasulullah, sahabatnya, dan Ahlul Baqi, maka makbarah yang ada di Jannatul Ma'la yang ada di kota Mekah. Maka berusahalah kita untuk meninggal di kota yang mulia, dan mudah-mudahan kita mendapatkan makbarah atau pemakaman di Ahlul Baqi dan Ahlul Makbarah Ma'la. Mudah-mudahan di akhir kehidupan kita nanti kita menjadi hamba yang husnul khatimah. Mudah-mudahan dikumpulkan oleh para sahabat Rasulullah SAW dengan para syuhada Uhud. Walaupun kita kemarin hanya mengucapkan salam, mudah-mudahan itulah bentuk kecintaan kita kepada mereka. Walaupun kita tidak ikut berperang bersama mereka, tidak sempat memegang pedang, tidak sempat terluka kulit kita ini untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan adanya rasa cinta di hati, kita mengeluarkan biaya untuk berkunjung ke kota Madinah. Ini biaya adalah salah satu tanda kecintaan kita kepada Rasulullah dan sahabatnya. Mudah-mudahan semua para sahabat, para jemaah semuanya diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di kota yang mulia ini yang gajinya masih kecil, mungkin 1.500, pulang dari Madinah 2.000. Amin. Yang masih 2.000, 3.000, balik dari Madinah 3.000. Yang masih 3.000, mudah-mudahan balik dari Madinah 5.000. Yang majikannya pelit kedebut, mudah-mudahan dibuka hatinya setiap hari kasih uang jajan, uang untuk anak keluarga kita di sana. Yang masih 5.000 gajinya, mudah-mudahan balik dari Madinah 10.000. Bikin sendiri uangnya. Mudah-mudahan jadi 1 miliar. Bikin sendiri kalau 10.000 sebulan. Jadi mudah-mudahan yang penting lancar rezekinya, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari menghadap ke sini, kami ambil foto semuanya biar nampak hebatnya. Ini apa katanya? Oke sahabat semuanya, itu tadi ya tentang sejarah Masjid Nabawi dan sekitarnya. Oke sahabat semua, terima kasih yang sudah menonton video saya. Mohon maaf